yang kau tahu, semua hanya di pandangan matamu yang kau rasa, tak sampai seburuk pikiranmu yang kau tahu, semua hanya di pandangan matamu yang kau rasa, semakin kau cari, semakin kau kehilangan. Terang Tuhan kalahkan kegelapan, yang terikat pasti dibebaskan. Anugerahnya telah dilimpahkan, ku percaya pasti dibebaskan. Bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Bukan aku lagi, bebas ku bebas, belenggu terlepas. Bebas ku bebas karenamu. Bebas ku bebas, belenggu terlepas. Bebas ku bebas karenamu. Bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Bukan aku lagi, bebas ku bebas, belenggu terlepas. Bebas ku bebas karenamu. Bebas ku bebas, belenggu terlepas. Bebas ku bebas karenamu. Selamat sore. Selamat datang di Sekolah Inspirasi. Tepuk tangannya dulu dong. Wih, saya lupa nyopot masker. Loh. Sebentar. Kamu ini siapa? Saya itu Immanuel. murid baru. Aduh, kamu murid baru. Ya Bu, Ini kamu pakai seragam Moses. ya Bu, Tapi cuma celananya aja. ya Bu. Bajumu mana? Ketinggalan di rumah Bu. Belum digosok. Belum Bu. Gini loh, kamu tuh katanya anak baru. Ini tuh jam berapa? Jam 4 sore Bu. Jam 5, kamu Oh tuh. iya. Kamu jam aja nggak tahu, jadi wajar kalau kamu terlambat. Gini tak kasih tahu ya, yang pertama. Yang pertama enggak deh. Yang pertama, sekolah itu jam 7, bukan jam 5. Oh, Kamu terlambat berapa jam? Mikir lagi, nggak usah. Terus yang kedua, ini tuh hari apa? Teman-temanmu tuh sudah pada libur. Kamu malah sekolah. Yang terakhir, ini kamu pakai kayak gini, kamu mau mos. ya Bu. Mosnya masih berapa bulan lagi? Kamu telat banget tau gak? Loh, tapi kan Gimana? saya kan pelayanan baru di sini Bu. Oh, pertama
pertama kalinya bukan pertama kali masuk sekolah, tapi pertama kali pelayanan apa? MC dong. Cocok, kasih tepuk tangan buat Noel. Banyak loh yang nyemangati kamu. Seneng deh. Seneng. Seneng. Ya seneng. Ya gini, tak kasih tahu ya, kamu kan baru pertama kali. Karena kamu baru pertama kali, aku mau nyambut teman-teman juga yang baru pertama kali datang. Halo. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang, boleh langsung kirim nama kalian, ketik baru, spasi nama kalian, spasi tempat tanggal lahir, dan kirim ke WA-nya di 0858 6694 9392. Kamu hafalkan nomornya? Wah, hafal. Ulangi sekali lagi. 088 Berapa? 085 Lah, gini, tak kasih tahu. Kamu kan baru pertama kali hadir, mungkin belum tahu banyak tentang Aiken ya. Iya, Kamu tapi sudah tahu tentang Velas belum? tahu. Sudah tahu? Tahu dari mana kamu? Kan teman saya kan ngasih tahu ke saya. Oh, kamu punya temen tau di sini. Emang temenmu bilang apa sama kamu? Bilangnya seperti ini, kalau di Iya. Velas itu tuh kita bisa bercerita sama teman-teman, saling terbuka, saling bertumbuh, dan yang paling penting Apa? itu kita itu semakin dekat bersama Tuhan. Haleluya! Mantap ya temanmu ya. Mungkin boleh dicek temennya yang mana? Enggak deh. Aduh, Ya oke lah, gini. Kamu sudah tahu tentang Velas, bagus. Kalau tentang Mate kamu sudah tahu belum? saya tahu sih. Gimana? Kamu taunya apa? Temanmu tuh bilang apa sama kamu? Kalau mate itu berdua, tapi bukan dalam pacaran ya sih. Oh bukan. Bukan sih. Kirain temanmu berdua karena memang ngesit. Bukan. Ya, Kalau terus gitu temenmu mas berdua saya jadi ngapain? sad boy sih kalau saya melihat orang-orang pacaran sih. Dek, kamu agak curhat kayaknya Mel. Nah gimana ya? Temenmu ngapain kalau berdua? Kalau berdua palingan cuma bercerita secara private gitu. Oh. Awalnya yang mereka tidak bisa bercerita secara Velas bisa diceritakan secara mate. Oh, berarti temenmu sudah ikut Velas terus ikut Mate. Ya, Bagus, itu juga benar. Nah karena kamu sudah tahu tentang Velas, kamu tahu tentang Mate, kamu kan berarti sudah tahu banyak ya. Dan kamu tak kasih tahu juga. Kita tuh di sini nggak cuma punya Velas sama Mate, tapi kita juga punya ministry. Asik. Kayak kamu yang baru pertama kali gabung MC. ya. Nah teman-teman tuh juga nanti bisa kayak kamu, tapi nggak cuma di MC aja, bisa di praise and worship, di PW, atau teman-teman yang ramah. Mungkin boleh gabung ke Asyar, atau yang pinter-pinter nih tentang teknologi dan lain sebagainya, boleh gabung ke Pro Media, kayak gitu kan. Terus ada apa, Break Relation, iDance, dan lain sebagainya. Nah, kita punya 2 video yang menarik, yuk kita nonton dulu nih. Mari kita saksikan secara seksama. Asik.
dua video ya. Video yang pertama itu dari Ministry ID. Sekian lama akhirnya iLearn kembali diadakan. Nah, iLearn itu apa? Buat teman-teman yang nggak tahu, iLearn itu tentang kelas pengembangan diri. Jadi kelas-kelasnya itu memberkati kita lah akhirnya dari segala aspek, gak cuma dari yang rohani tapi juga dari yang kita butuhkan sehari-hari. Nah, di bulan Juni nanti temanya adalah self development. Jadi buat teman-teman yang sekarang usia SMA mau kuliah, yang mau pusing-pusing nih cari jurusan kayak nanti kuliahnya apa, terus buat teman-teman juga yang sudah masuk kuliah bingung nanti kerjanya apa, boleh nanti mungkin ikut kelasnya ini dilayani oleh Pak Hendrawan hari Kamis tanggal 16 Juni jam 6:30 malam, streaming via Zoom ya, via Zoom. Dan untuk registrasinya boleh langsung daftar di bit.ly/iLearn Self Development. Jangan lupa self developmentnya kapital. Nah itu tadi kan kamu sudah tahu banyak tentang Velasmith, kamu ya sudah searching banyak lah tentang Aigen. Kamu tahu dari mana aja, Wen? Oh pastinya aku tuh taunya dari YouTube, tepatnya di Generasi Inspirasi dan juga di Instagram. Bisa di follow di icon.young adult dan juga icon.youthxd. Follow ya, dan jangan lupa subscribe ke YouTube channel kita. Subscribe kemana dulu, channelmu apa channelnya? Aduh, kalau ke channel saya ntar malah. Ya itulah tadi, tapi nggak cuma punya YouTube sama Instagram, kita juga punya website di www.gbtkosmg.org dan kita juga punya aplikasi di MyGBTKO. Nah berikutnya kami tadi sudah tak kasih kertas, itu aja buat minggu ini, boleh dibacakan Noel. Oke, dari Karisma Tim Tanah Mas, ayatnya dari Yesaya 56, pasal 56 ayat 1. Dalam ayat ini saya belajar sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan harus menaati hukum, menegakkan keadilan sebagai bentuk syukur kita. Walaupun kelihatannya susah, tapi kita pasti bisa melakukannya dari hal kecil. Misalnya jika melihat barang yang bukan milik kita, jangan kita ambil dan tidak mendiskriminasi teman. Oke, yang kedua ada dari Yedia Gabriela, Sri Kandis GM Kelas, dia baca di Efesus 4 ayat yang ke-32. Ayat ini mengajarkan untuk tetap saling ramah, penuh kasih dan mengampuni terhadap sesama, karena Tuhan Yesus telah lebih dulu mengampuni kita walaupun kita sudah sangat berdosa di hadapannya. Maka dari itu, mari lakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita dengan kita melakukannya ke sesama. Thank you Yedia dan Karisma buat acaranya minggu ini. Dan yang terakhir buat teman-teman yang datang di sini jangan lupa maskernya tetap dipakai. Buat yang pakai masker berulang boleh ganti dulu. Gak ada kok pakai maskernya bener semua. Nah berikutnya juga nanti kita ada persembahan nih buat teman-teman yang mau scan QR-nya boleh di sini atau di belakang sudah ada. Kalau yang mau tunai boleh langsung di kotak putih yang ada di belakang. Dan jangan lupa waktu pulang gimana Wel? Kalau waktu pulang jangan langsung berusaha gas pulang. Melainkan tunggu dari arahan kita untuk mengantarkan kalian pulang. Tuh, sambil nunggu sambil minta jemput mama ya. Tuh. Ya itulah. Oke teman-teman kita tutup dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan buat berkat kasih setiamu untuk setiap kami. Kalau sore ini kami boleh datang dan hadir untuk beribadah ya Bapa. Kiranya Engkau yang berkati setiap sembahmu dan setiap pelayananmu Tuhan. Kiranya Engkau juga dapat memberkati untuk setiap kami ya Bapa. Berkati juga untuk persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya dapat menjadi kelebaran untuk kerajaan-Mu. Dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sore Again Youth, mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Ku menyembah
serta kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya.
sertai hamba yang akan memberikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau juga berikan kami untuk bisa mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Cik. Oke, halo semuanya, selamat sore. Waduh, sepi ya. Shalom. Oke, senang sekali saya bisa dapat kesempatan untuk kembali berbicara di tempat ini. Dan kita nggak terasa sudah masuk di akhir bulan Mei. April. Di bulan April. Nah, kemarin di minggu pertama sampai minggu keempat kita jelas ya belajar tentang victory atau kemenangan. Nah, agak cocok sama keadaan kita sekarang ya. Kita kan lagi menikmati masa-masa kemenangan juga, yaitu apa? Bulan Ramadan. Kalau buat teman-teman kita yang ada di agama seberang, mereka percaya bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan kemenangan untuk mereka, di mana berkat dilipat gandakan, pintu maaf dibuka jadi lebih lebar. Nah, kita juga kebetulan, atau mungkin bukan kebetulan, Yogi mungkin bisa dapat hikmat, kok bisa pas itu. Kita belajar juga tentang kemenangan. Nah, di minggu yang pertama kita belajar bahwa Jesus and the cross, Tuhan dan salib itu jadi sesuatu yang gak bisa dipisahkan. Melalui salib, hidup kita diperdamaikan dengan Bapa dan kita dilepaskan dari kutuk dosa dan maut. Jelas ya, teman-teman pasti tahu. Kalau teman-teman gak tahu berarti sekolah minggumu atau baptismu kayaknya kurang tajam ini. Nah, yang kedua, Firdaus menjelaskan tentang kenosis. Adalah sebuah kondisi di mana Tuhan, Allah yang harusnya Allah, Tuhan Yesus posisinya sebagai Allah, mengosongkan dirinya dan berinkarnasi jadi manusia. Supaya apa? Dia meninggalkan kesetaraannya. Supaya apa? Tentunya supaya kita bisa diselamatkan itu tadi. Dan yang ketiga, Yogi lagi menjelaskan tentang faith to victory. Berbicara tentang kemenangan itu diperoleh melalui iman kita sebagai orang Kristen. Tapi ingat, bukan karena usaha kita, bukan karena ketaatan kita, tapi murni karena anugerahnya. Lalu gimana? Apakah perlu ketaatan itu? Ya perlu, setelah kita diselamatkan kita tetap harus perlu taat. Tapi beda, kita taat bukan karena kita supaya bisa diselamatkan, tapi karena sudah selamat makanya kita taat. Nah, yang keempat, yang kemarin di minggu yang keempat, Koh David ya kalau nggak salah menjelaskan tentang the king is coming. Sebagai orang percaya tentunya kita harus mengharapkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena apa? Nantinya bumi yang sudah semakin rusak ini, orang-orang kan semakin banyak yang berdosa, dosa macam-macam. Ada yang gay, ada yang lesbi, nggak jelas lah ya. Pokoknya semakin menjijikan lah kalau menurut Tuhan. Dosa semakin aneh-aneh. Dunia ini akan dihancurkan dan Tuhan akan bikin sesuatu yang baru, langit dan bumi yang baru. Nanti orang-orang percaya akan bersama-sama di sana. Nah, sampailah kita di minggu yang kelima, yaitu victory to victory. Nah, di depan ini, kenapa Noel kok ketawa? Ini khotbah bukan komedi ya. Di depan ini ada seekor monyet, teman-teman. Ada seekor monyet yang terkenal dengan kemampuannya yang paling hebat dalam memanjat sebuah pohon. Hebat banget, bahkan diakui sampai seluruh muka hewan-hewan di saat itu. Nah, tapi suatu ketika ada seekor hewan yang menantang monyet ini. Nah, sebelumnya ini biar agak nggak sepaneng gitu ya, aku kasih tebak-tebakan dulu lah. Monyet itu sukanya makan apa? Apa? Gedang? Ya betul, pisang atau banana. Kenapa kok monyet itu sangat suka dengan pisang? Menurut kalian kenapa? Ada yang tahu nggak? Noel kenapa Noel? Tahu nggak? Kenapa monkey itu suka sama banana? Dari sononya, ada yang tahu, enggak ada yang tahu ya? Ya, betul. Karena banana itu empuk. Kalau alot itu ban dalem. Ya. Enggak masuk ya. Nah, kita lanjutkan. Lalu si monyet yang pandai memanjat ini ditantang oleh seekor hewan. Lanjut lagi, tak kasih pertanyaan lagi.
ada sebuah seekor hewan yang sangat unik. Dia lain daripada yang lain. Dia beda lah pokoknya. Apa? Teman-teman tahu nggak? Apa? Yang menantang dia itu singa. Kenapa kok singa itu unik? Karena lion itu lain daripada yang lion. Ya intinya gitulah. Singa sebagai raja hutan memberikan sebuah sayembara. Kamu kalau bisa naikin pohon yang tinggi itu, kamu tak kasih pisang jenis baru, namanya pisang raja. Buat dia itu spesies yang baru gitu, jenis yang baru. Nah akhirnya benar, oke, aku bakal menjawab tantanganmu. Langsung dia bersiap berlatih, sampai akhirnya hari H pun tiba. Dia ditonton oleh begitu banyak pasang mata penduduk hutan, dan tentu dia bawa keluarganya buat nyorai gitu ya, sama suku-sukunya gitu. Akhirnya benar, monyet ini menaiki langkah atau panjatan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, lancar terus. Karena masih di bawah, dia swinging gitu ya, masih gelantung sana ke sini supaya naiknya cepat. Nah akhirnya benar, tantangan pun datang. Ketika sudah sampai ketinggian tertentu, ada serangga mencoba untuk mengerubung dia. Ada serangga yang beracun mencoba untuk mengerubung, karena kan terganggu, karena ada gerakan-gerakan, akhirnya serangga itu keluar. Wah, yang di bawah, orang-orang di bawah sudah, wah ini gimana nih, bisa nggak ya dia melewati ini? Akhirnya dia bisa melewati dengan disemprot dengan One Push Vape, itu aja misalnya. Dia bisa melewati, dan benar dia lewat, naik lagi, manjat lagi, sampai di ketinggian yang tertentu. Tanpa diduga-duga cuaca memburuk. Tiba-tiba ada hujan badai dan petir yang sangat keras. Tentunya orang-orang, hewan-hewan yang ada di bawah beserta dengan keluarganya panik ya. Aduh, gimana ini, bisa nggak ya? Aduh, gimana ini papa mah, kalau nanti dia nggak pulang lagi misalnya gitu. Kalau menurut bahasa Mangki aku nggak tahu. Intinya panik karena ini sesuatu yang nggak diduga. Angin begitu kencang, begitu hebatnya sehingga membuat si Mangki ini jadi ketakutan sampai bergelantungan kayak gini. Nah si Raja Singa karena dia jengkel sama monyet ini, dia dengki, cuman dalam hati bilang, sorry ya modaro gitu. Biasanya gitu ya, teman-teman kalau ada teman-teman yang sirik sama kamu punya pencapaian tertentu kan biasanya gitu. Terus tiba-tiba tahu kamu dapat musibah, tahu kamu dapat sesuatu yang gak enak, biasanya apa? Dalam hati mereka cuma ngomong, modaro gitu. Kalah kue bariki mbak aku. Nah tapi ternyata dengan kemampuan yang begitu hebat, dengan usaha yang begitu hebat, monyet ini berhasil mengalahkan atau berhasil menaklukkan badai bahkan hujan ini. Akhirnya cuaca tenang dan akhirnya si monyet ini masih tetap bisa menggantung gitu. Masih kuat padahal sudah berusaha sedemikian rupa. Dan akhirnya benar, langkah demi langkah, panjatan demi panjatan, dan akhirnya monyet itu bisa sampai ke puncak pohon tersebut, luar biasa. Akhirnya riuh pendatang, penonton, keluarga semua tepuk tangan kasih aplaus. Tapi kan memang karena monyetnya tinggi banget dia nggak bisa denger gitu ya. Nah dia akhirnya berpose. Ya mungkin monyet posenya ya gini, tapi teman-teman bisa bayangin karena dia sudah berhasil menaklukkan itu. Tapi karena saking lelahnya, akhirnya dia memutuskan untuk duduk sebentar, menikmati masa jayanya, menikmati pencapaiannya, duduk kipas-kipas sambil menikmati hidangan yang ada di atas itu, nggak tahu daun apa atau buah apa, dia duduk. Nah karena di puncak tentunya anginnya silir atau sepoi-sepoi gitu ya, enak. Akhirnya dia duduk kipas-kipas, nah tanpa sadar dia tertidur. Dan tertidur akhirnya tekluk gitu. Tekluk, nah akhirnya apa? Setelah beberapa momen karena dia nggak waspada, dia nggak cepet-cepet turun lagi, akhirnya dia jatuh dari atas itu. Das! Dan akhirnya dia mati dalam keadaan belum bertobat dan tentunya meninggal karena azab yang diterima karena si monyet ini terlalu jumawa. Nah, teman-teman pasti mungkin beberapa sudah tahu dengan istilah ini. Sebuah kondisi psikologis di mana orang atau sebuah instansi atau organisasi tertentu yang merasa
masih hidup di dalam euforia atau kemenangan di masa lalu. Jadi apa biasanya karakternya? Cenderung jumawa, cenderung sombong, cenderung aku sudah menang ini, ngapain aku harus berlatih lagi? Nah dia lupa padahal seperti monyet yang tadi, padahal setelah dia sampai di puncak masih ada babak yang baru, yaitu apa? Turun. Ya memang dia akhirnya turun tapi tewas karena terlalu kencang. Nah, seringkali orang atau mungkin beberapa dari kita ketika kita sudah di puncak kita lupa bahwa kemenangan yang lalu itu biarlah berlalu. Besok ya harus kita mulai dari nol, kita harus berlatih lagi, kita harus berusaha lagi, belajar strategi baru, belajar sesuatu yang baru. Supaya apa? Karena musuh di sekitar kita itu pasti mengintai posisi kita. Mereka pasti juga pengen ada di tempat itu. Nah ketika kita jumawa makanya nggak wajar, seringkali orang itu jatuh karena terlalu mawas diri, terlalu jumawa. Nah kondisi seperti ini cukup relate dengan kekristenan ternyata. Seperti yang tadi aku udah jelaskan, kita di bulan ini belajar tentang kemenangan atau victory. Orang Kristen ketika sudah mendapatkan karya keselamatan, diselamatkan, lepas dari maut, lepas dari jeruji dosa, ketika hidupnya mulai tenang, mulai damai, mulai bisa enak gitu, dia mulai lupa bahwa ini semua bukan usaha dia, ini bukan jerih payah dia, tapi ini semua karena Tuhan. Mulai muncul keakuan, mulai muncul ego, bahwa ini semua karena usahaku, bukan karena anugerah Tuhan. Beberapa dari mereka mungkin mulai memakai rasionalitas, kayaknya ini kok nggak masuk akal ya, ini kok gimana ya, lebih cocok ilmu pengetahuan ini ya. Sebagai contohnya ada satu tokoh yang cukup terkenal yaitu seorang worship leader yaitu Marty Simpson kalau teman-teman tahu. Dia penyanyi atau worship leader di Hillsong. Dia harus mengorbankan atau memutuskan untuk meninggalkan iman kekristenannya. Dia mengatakan bahwa I'm genuinely losing my faith. Karena apa? Dia merasa bahwa Alkitab itu banyak kontradiksi, mujizat itu nggak benar-benar terjadi segala macamnya. Aku nggak akan jabarkan semua karena kalau jabarkan nanti teman-teman bertanya-tanya, apa benar seperti yang dipikirkan oleh Marty Simpson ini? Jatuhnya bukan khotbah, tapi malah apologetika nanti. Tapi intinya seperti itu. Orang Kristen mulai merasa nyaman ketika hidupnya sudah dimenangkan atas dosa. Terus dia mulai jumawa, mulai muncul keakuan, mulai muncul ego bahwa dia sadar bahwa ini kayaknya karena aku deh. Karena aku memang pinter, karena aku rajin membaca Alkitab, karena aku rajin melayani, makanya orang respect sama aku. Dia mulai lupa bahwa itu semua karena anugerahnya Tuhan. Nah sama-sama kita mau belajar dari sebuah kisah pribadi yang dikatakan di Alkitab, dia pribadi yang berkenan di hati Tuhan, bahkan bisa tahu isi hati Tuhan. Teman-teman yang ikut sekolah minggu juga pasti tahu, King David. Di 1 Tawarik 21, ayat yang pertama sampai yang ke-17. Cukup panjang, tapi aku cukup ngasih sinopsis saja. Jadi ceritanya begini, kisah ini terjadi waktu di akhir masa jabatan Raja Daud. Nah, waktu sudah berhasil menang, bisa mengalahkan musuh-musuh, bahkan dikatakan di 2 Samuel 21, setelah mengalahkan Goliat, Daud itu masih berhasil mengalahkan 4 raksasa yang lain. 4 atau sekitar 5, aku lupa. Bangsa Filistin yang merupakan musuh bebuyutannya juga berhasil dikalahkan. Nah, makanya sampai di titik dia, sebentar lagi aku sudah mau lengser, aku mau menghitung rakyatku itu ada berapa. Mau melakukan sensus. Nah tapi yang menarik apa? Kenapa kok ini jadi dipandang salah sama Tuhan? Nah ini, padahal kan kalau cuman ngitung, cuman sensus, wajar tuh ya, Indonesia juga pasti sensus. Angka COVID aja dihitung gitu, sedemikian rupa, berapa naiknya, yang kena berapa. Nah terus kenapa kok kegiatan ini jadi sesuatu yang menurut Tuhan ini jadi sesuatu yang salah. Padahal kan cuma sekedar ngitung.
Nah, menariknya adalah apa? Tuhan itu menyelidiki segala hati, mengerti segala niat dan cita-cita. Ternyata Daud itu jatuh dalam dosa tadi, kesombongan atau kejumawaan itu tadi. Tadi di awal aku sudah bilang, ketika di akhir masa jabatannya, waktu sudah mau lengser ganti sama Salomo, dia sadar ini, wah aku sudah menang terus, coba aku mau ngitung lah, berapa orang Israel itu jumlahnya. Pertamanya, kalau teman-teman mengikuti di Samuel, Daud itu sempat melakukan ucapan syukur yang demikian. Tapi singkat cerita, ucapan syukur itu berubah jadi kesombongan. Dia merasa karena banyaknya tentara yang dia punya, karena begitu kuatnya arminya atau kekuatannya itu, dia mulai lupa bahwa ini semua karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena mujizat yang Tuhan kasih. Dia mulai lupa bahwa dia nggak bisa tanpa Tuhan. Ketika tahu jumlahnya, wah banyak ya, luar biasa. Nah coba kita belajar bersama, kita baca di 1 Tawarik 21, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Iblis bangkit melawan orang Israel, dan ia memujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Yang kedua, lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Beersheba sampai dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Yang ketiga, lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang-orang Israel harus menanggung kesalahan karena hal itu? Nah ini tadi, anak buahnya sudah mengingatkan bahkan, salah kamu kalau melakukan ini. Dan jelas, kesombongan atau kejumawaan adalah sebuah perseteruan dengan Tuhan. Dikatakan di Yakobus, Tuhan menentang orang-orang yang congkak dan memegahkan diri. Karena apa? Naturnya Tuhan itu kasih. Kasih di dalam Alkitab juga dikatakan kasih itu tidak sombong dan memegahkan diri. Nah ketika kamu sombong, artinya apa? Kamu sudah ada di naturnya Tuhan. Nah makanya supaya kita nggak jatuh di dalam dosa, kesombongan ini, mari kita jaga motivasi hati kita dengan benar. Seperti yang dikatakan di Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan dikatakan di The Message bagus banget ya. Where does life start? Karena hatimu itu tempat kehidupan dimulai gitu. Di yang literal dikatakan issue of life katanya gitu. Nah, segala kewaspadaan ini menurut bahasa aslinya dikatakan apa? Prison, guard, jail, penjara. Kalau teman-teman pernah lihat film Escape Plan itu, mungkin ada nggak ya yang nonton? Di situ film yang mengenai orang hebat itu mau lolos dari penjara. Nah, jadi di film itu kita bisa tahu seberapa ketatnya penjara. Nah, segala kewaspadaan ini atau mismar, jelas dikatakan bahwa hati kita itu harus benar-benar dijaga sedemikian rupa dengan begitu ketat seperti layaknya penjara. Kalau teman-teman masuk ke penjara, bukan sebagai pengunjung tentunya, sebagai buron itu, tapi amit-amit ya, pasti kan akan melewati begitu banyak lapis penjagaan atau keamanan. Nah sama, hati kita ini harus dijaga sedemikian rupa supaya apa? Nggak ada celah dosa yang akan masuk dan mengotori kita. Sampai akhirnya apa? Kita lupa bahwa ini semua karena Tuhan. Yang menarik, kesombongan itu ada banyak macamnya sekarang ya. Ada yang modelnya seperti ini. Dia merendah tapi di puncak Everest. Pernah tahu ya teman-teman kalau kayak gini ya. Ngomongnya gini, alah, apa tau kayak gini tuh murah banget gitu. Afiliator tahu ya, dia berusaha merendah, padahal aslinya dia tuh meroket tinggi banget. Terus ada juga yang kayak gini,
Mungkin pernah teman-teman tanya gitu, kamu kok bisa sih pinter banget? Biasanya ada jawaban tuh kayak ini, pernah nemu nggak ya kalian? Ki aku bukannya meh sombong loh ya, bukannya meh kemelinti. Nah setelah statement itu biasanya apa? Statement yang paling sombong yang pernah kalian temui, bener ya? Ki bukannya aku meh sombong ki, nek misalnya nilaiku api, bukannya meh kemelinti. Ya tapi memang aku pinter ket lahir loh. Nah, biasanya kayak gitu ya. Bahkan ada kebohongan-kebohongan yang putih juga, misalnya apa? Dengan kemampuan kita berdoa atau saat teduh itu, mulai ngomong sama orang. Kamu kenapa toh hidupmu tidak diberkati? Kenapa toh kok hidupmu gitu-gitu aja? Kamu mesti tidak pernah puasa ya? Perpuluhanmu bolong-bolong ya? Ibadahmu online terus sih, tidak kayak aku. Aku nih loh saat teduh 10 pasal setiap hari. Aku nih loh perpuluhan rutin. Padahal masih pakai uang orang tuanya. Kesombongan ini seolah-olah kayak membuat dia itu melakukan sesuatu supaya Tuhan campur tangan gitu. Padahal tadi aku sudah bilang, ketaatan kita atau usaha kita untuk mencapai Tuhan sama sekali itu nonsens, nggak mungkin. Tapi kenapa kita bisa selamat? Itu murni karena kedaulatan kasih karunia-Nya dan belas kasihan Tuhan. Nah itu makanya aku bilang kesombongan yang putih, karena ya itu kayaknya ngomong-ngomongi orang ini loh kayak aku follow Kokensi, belajar Alkitab sama Kokensi terus itu misalnya. Aku nonton Yesiis terus misalnya. Aku dengerin lagu itu rohani terus. Aku kalau dengerin lagu yang super gitu kebakar aku. Aku harus NDC, GBCC gitu ya. Nah ini, seringkali manusia jatuh karena dia nggak waspada. Karena dia nggak sadar bahwa dosa itu selalu mengincar. Terutama ketika apa? Kita di posisi yang nyaman, di puncak. Dan kita lanjutkan di 1 Tawarik 21 ayat yang ke-28, yang ke-8, sorry. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Kembali lagi ke PPT. Nah di sini kita belajar sebuah pertobatan yang benar yang dipraktekkan atau dilakukan oleh Daud. Setelah dia tadi sadar melakukan kesalahan, nggak lama setelah itu dia bertobat. Wah, aku sudah salah banget ini melakukan ini. Tuhan pasti marah sama aku, pasti kecewa. Nah seringkali sesuatu yang atau respon seperti ini cukup sulit untuk dihadapi oleh seorang pemenang. Karena apa? Posisinya sudah di puncak nih, angkat tangan. Tapi karena salah, dia harus merunduk, harus berlutut, ngaku bahwa dia tuh salah, bahwa aku tuh nggak bisa kalau nggak ada Tuhan. Nah tapi jelas, meskipun Daud seorang raja yang top di Israel, paling top di Israel, bahkan dikatakan dia mau berlutut. Bahkan kalau teman-teman lihat, kalau tahu juga dia pernah berdosa, jatuh dalam dosa perzinahan, pertobatannya juga begitu sangat-sangat membuat Tuhan itu sampai terharu gitu ya. Bahkan dikatakan sampai Daud itu menulis di Mazmur 51. Dia berkata bahwa aku ini diperanakan karena kesalahan itu. Dan di dalam dosa aku dikandung ibuku. Dilanjutkan Daud berkata bahwa janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia takut kalau nggak ada roh Tuhan. Dia nggak bisa, dia sadar kalau aku sendirian, pasti aku akan lebih berantakan daripada ini. Kenapa aku katakan ini sebuah respon
atau pertobatan yang begitu benar. Karena kalau teman-teman lihat sebagai pembanding gitu ya, raja sebelumnya Saul, dia juga jatuh ke dalam dosa, tapi kenapa kok akhirnya dia diganti? Beda sama Daud, meskipun dia sudah jatuh ke dalam dosa, dia tetap dipercaya Tuhan sebagai raja, bahkan janji-janjinya tetap digenapi. Tuhan bilang bahwa garis keturunanmu itu nanti akan tetap jadi penguasa Israel. Bahkan Tuhan Yesus lahir dari garis keturunannya Daud. Kalau teman-teman urutkan di kitab Injil bisa dicari di sana. Karena apa? Daud benar-benar sadar bahwa aku tuh salah banget. Beda sama Saul. Beda sama beberapa orang. Mengaku salah, tapi masih cari pembelaan diri. Coba boleh dibantu ditampilkan. Di 1 Samuel 15 ayat 24. Ini kita lihat ya, Saul waktu salah terus dia bilang apa? Lalu 1 Samuel 15 ayat yang 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Yang jadi kambing hitam atau alasan siapa? Rakyatnya malahan. Ayat yang ke-30 coba. 1 Samuel 15 ayat 30. Lagi nih, minta maaf, sadar, tapi tetap dengan pride-nya dia sebagai raja. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku, katanya gitu. Ya aku salah, tapi coba toh Samuel, Nabi Samuel, tunjukkan rasa hormatmu kepadaku gitu. Sebuah respon yang berbeda banget sama Daud. Waktu Daud sadar dia salah, dia ngomong aku tuh salah banget, tapi nggak ada tapi. Gitu. Kalau Saul sadar salah masih pakai tapi, masih banyak alasan. Nah kita mau belajar dari kisah Daud ini. Bagaimana supaya hidup kita sudah dimenangkan, tapi nggak ada turunnya, nggak ada grafik turunnya. Makanya judulnya Victory to Victory, dari kemenangan sampai kemenangan. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Selayaknya apa? Kayak kamu jaga hatimu tuh kayak di penjara gitu. Dan yang kedua, kesalahan mungkin pernah muncul, tapi bertobatlah seperti Daud. Dia melakukan pertobatan itu hari demi hari. Dia sadar bahwa dia nggak bisa tanpa Tuhan. Dan aku tahu bahwa kehidupan Kristen ini nggak pernah lepas dari pencobaan. Tapi Tuhan jelas di Yakobus 1 ayat yang 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dari kemenangan menuju kemenangan yang lain. Gak ada kemenangan, jumawa jatuh. Pencobaan ini ketika kita berhasil memenangkan, Tuhan janjikan mahkota kehidupan. Kehidupan bersama Tuhan di langit baru dan bumi baru. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami sadar bahwa kami ini makhluk yang lemah. Kami ini makhluk yang hina. Kami ini makhluk yang berdosa. Kami ini bahkan gak layak untuk menemui Engkau. Tapi terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Engkau telah meninggalkan tahta-Mu untuk mati bagi kami, menebus dosa kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mau berjalan di dalam tuntunan-Mu, berjalan di dalam roh-Mu, supaya tidak ada kesombongan, tidak ada kejumawaan bahwa kami mampu, tapi kami mau sadar bahwa ini semua karena campur tangan-Mu Tuhan. Dan teman-teman, mari kita tadahkan tangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.